Waktu gue di DPR, istri tersenyum lebar. Gitu. Kita masuk ke menteri, gue kasih tahu dulu ke bini gue, nanti orang ke rumah agak berkurang ya. Lalu pesannya Pak Prabowo waktu dipanggil apa? Pas, udah poin banget. Selain ada banyak keberhasilan Pak Jokowi, tapi dia mencoba mengcapture bahwa ada juga perlu kita tuntaskan. Yes. Ada satu isu besar, ada diskonektivitas antara para pelaku-pelaku UMKM dengan industri besar. Harapannya ke depan, UMKM ini bisa tumbuhnya ke atas. Kita setuju mendorong, membuat gimana caranya teman-teman pelaku UMKM bisa ekspor. Tetapi harus ingat loh, Indonesia ini juga marketnya 250 juta. Negara-negara luar menjadikan ini sebagai pilihan market dan target operasi mereka. Tidak menutup kemungkinan kita bisa dorong stop impor barang-barang dari luar. One day, tapi ini baru mimpi gua. Tapi hati-hati loh, mimpinya menteri itu beda sama mimpinya rakyat biasa. Iya. Apalagi menteri itu apalagi mimpinya mantan presiden. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Amin. Ngelantur Sepatunya gitu. ngelantur. Sepatunya baru di UMKM. Saya sepatunya baru, beliau jabatannya baru. Teman-teman Lanturan, host kita Mas Yogi Nugraha sekarang adalah Pemret Kompas TV. Tugas baru. Wih, selamat Mas. Selamat Pak Menteri. Selamat juga. Selamat menempuh hidup baru. Ada. Menteri baru, Pemret baru. Oh iya. Alhamdulillah. Pak Menteri sehat Pak Menteri? Alhamdulillah sehat. Jadi kita bisa kan? Apa bedanya ada di DPR sama ada di cerita apa? Apa bedanya? Pertama kali, waduh kok. Yang pasti begini. Ini nggak tahu nih. Apa jadi kontroversi nggak nih kalau gue Nggak apa-apa. Jadi yang pasti pertama waktu gue di DPR, istri tersenyum lebar. Ya. Jadi pada saat kita masuk ke menteri, gue kasih tahu dulu ke bini gue di rumah. Bunda, nanti setoran ke rumah agak berkurang ya. Ini menarik. Openingnya keren. Masak langsung. Agak berkurang. Kok gitu? Bukannya menteri seharusnya ini? Loh enggak, memang dari segi... Kok gitu ya jadi bos? Kembali lagi, kalau dari segi... Apalagi beneran UMKM. Kalau dari segi salary, gue harus bilang dari segi gaji, pendapatan take home pay kita, antara DPR dengan menteri jauh banget. Jauh. Kita di DPR itu relatif, ya oke lah. Tapi di menteri memang kita cukup berbeda jauh dengan DPR. Kalau beda itu banyak tinggian mana nih? Di DPR. Tinggian DPR ya. Maka tadi gue udah kasih tau bini gue dulu. Bos. Tapi bagi gue, kembali lagi gue bilang ya ini tugas pengabdian. Jadi gue harus bilang gini, kita tuh kan jadi menteri adalah the ultimate goal pencapaian karir politik kita sebagai politisi dan sebagai aktivis. Jadi bagi kita ini panggilan kehormatan. Jadi kalau udah bicara panggilan kehormatan itu udah lepas segalanya tuh. Aspek materi bagi kita. Padahal dulu yang kita gadang-gadang itu beliau ini mau nyagup di Kalimantan padahal. Malah milih jadi menteri. Ya kalau boleh pilih, gue juga milih menteri sih. Kalau nyagup tuh prosesnya dia belum. Memang tadi bos. Kalau jadi menteri tadi ya dari segi salary di bawah. Tapi memang dari segi kayaknya paten kali Pak. Jadi menteri. Kemana-mana pakai forrider. Pakai forrider, pakai protokoler. Ajudannya banyak. Ajudannya banyak, ya kan? Tapi enggak, gue bilang tolong please, gue nggak sanggup gue kalau kayak gitu-gitu karena basic gue kan aktivis. Terus gue profesional di oil and gas. Di oil and gas itu gue orang lapangan. Lalu gue di DPR 2 periode dan gue juga nggak terbiasa pakai yang terlalu bagaimana. Tiba-tiba gue kalau terlalu dibuat kayak begitu nggak sanggup. Jadi gue udah bilang sama teman-teman protokoler, udah seadanya aja. Jadi ya seperti yang dulu lihat ya kayak gitu aja. Keren sih. Jadi masuk ke wilayah dengan sepenuh hati, Mas Maman akan mengabdikan diri kepada negara. Lalu pesannya Pak Prabowo waktu dipanggil apa? Untuk poin banget. Mau tahu aja. Stop. Kan Pak Prabowo itu pidatonya serem banget. Maksud saya gini, ketika kita di ruang redaksi nonton pidato saat pelantikan tanggal 20 Oktober, kita semua berpikir, ini jadi menterinya kayak apa
Loh iya kan? Karena yang menerjemahkan adalah menterinya, kabinetnya. Ini nggak main-main loh, terekspos, terdokumentasikan semua media, nggak cuma di dalam negeri. Arah-arahannya jelas, demi rakyat, saya ingin. Bahkan sampai birokrasi, kalau birokrasi yang ribet tinggalin aja. Ya. Begini, lu bisa lihat tadi dari respon pertama gue masih tersenyum lebar nih. Artinya ada ini gue nyaman banget nih dengan Nyaman style kepemimpinan Pak Prabowo yang awalnya gue sempat berpikir wah ini gimana nih kan gitu. Tapi ternyata dari awal sambutan pelantikan beliau, terus dipanggil beliau, lalu ketemu dengan beliau, terus acara di Magelang, gue harus bilang begini. Gue mulai dari yang pelantikan itu Mas. Itu pelantikan kan sebenarnya kalau kita lihat Pak Prabowo mengambil angle yang agak berbeda tuh dibandingin dengan pidato-pidato politik kenegaraan orang. Dia melihat dari sense of urgency loh. Jadi dia melihat, mencoba berani keluar dari realitas di tengah selain ada banyak keberhasilan Pak Jokowi. Tapi dia mencoba mengcapture bahwa ada juga beberapa yang memang perlu kita tuntaskan. Yes. Itu Pak Prabowo kan begitu tuh. Dia membuka data mengenai situasi, kondisi begini, segala macam begini. Bahkan ada penegasan dari beliau, jangan pernah merasa happy dulu, jangan pernah merasa mau dilayani dulu kalau rakyat belum sejahtera. Bagi gua yang lahir dan dibesarkan dari dunia keaktivisan, ini challenging, ini tantangan buat kita. Kita udah punya presiden berani mendobrak itu di hadapan negara-negara luar. Disaksikan tadi kan Mas bilang. Nah, artinya kita punya challenging dan tantangan. Oke, kita harus imbangin nih harapan besar beliau. Ya berarti ke depan pada saat sekarang gue ditugaskan untuk membantu beliau, ya gue harus jalankan itu. Artinya, dan bahkan ada yang menarik bos, ini gue tambahin lagi nih. Ini bukan di Magelang kemarin nih, di rapat kabinet paripurna pertama. Oh perdana ya. Paten nggak tuh? Keren ya, keren ya. Ya, Pak Menteri, rapat perdana. Jadi di situ beliau sampaikan loh, saya tidak minta kalian loyal kepada saya. Itu disampaikan lagi. Saya minta kalian loyal kepada kepentingan bangsa dan negara. Berkali-kali beliau sampaikan. Artinya beliau udah nggak lagi bicara tentang diri beliau. Beliau sekarang udah bicara beyond dari itu. Dan gue bisa nangkep Mas, kenapa akhirnya beliau terlihat genuine sekali menyampaikan itu. Mohon maaf ya, faktor umur kan beliau sudah. Udah bagi beliau, apalagi sih? Yang mau dicari. Apalagi yang mau dicari? Umur beliau sudah sekian. Sudah selesai lah. Udah selesai lah dengan hidupnya. Dengan hidupnya. Artinya beliau ini, Pak Presiden, betul-betul menginginkan di akhir. Ini dia mau tutup dengan segudang keberhasilan yang memang mau dicapai. Dan itu tegas sekali. Nah itu yang membuat kita akhirnya nyaman dan tenang. Jadi selama kalian berpikir tentang bangsa dan negara, ayo kita jalan. Itu berkali-kali Mas, enggak cuma sekali dua kali, itu berkali-kali ditegaskan betul sama beliau, gitu. Dan orang pasti nggak akan pernah nyangka. Gue aja sendiri kaget dan gue sampein kok ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, saya ini masih di luar, masih kayak nggak nyangka. Kepemimpinan beliau ini kan orang kan banyak memframing kan, seakan-akan keras, mengerikan, bengis gitu. Ya Allah bos, ini gua saksi hidup. Kali ini kita udah nggak ada kepentingan bos, Pak Prabowo udah kepilih. Iya. Kan begitu, ngapain lagi? Ya paling nggak aman 5 tahun lah. Nggak di resapel gitu. Iya masih. Kalau iya itu, dong. Insya Allah aman. Lu doain gua dong. Iya pasti makanya. Kita doain di meja ini. Tapi nggak gini, ada resapel. Poinnya mau gue bilang, bukan guanya mau di resapel. Iya. Tapi poinnya gue mau bilang, bisa aja dong setelah Pilpres ini Pak Prabowo keluar sosok aslinya. Iya. Kan udah pilih, udah semua di tangan. Tapi gue saksi hidup enggak. Orangnya happy bang.
banyak guyon. Jadi lepas bos, jadi ngobrol, ketawa, jadi suasana kita di kabinet itu nggak ada tegang. Jadi akhirnya kita cenderung bisa lepas gitu loh, kita nyampaikan pemikiran gue, nggak ini gue apa adanya. Jadi gue ini juga sekaligus buat lo pada nih teman-teman media, lo bisa bayangin betapa mengerikannya framing media itu terhadap seseorang. Ternyata bertolak belakang dengan ini gue saksi hidupnya gue melihat. Itu kita di Magelang bos, kita stres itu cuma bangun pagi doang. kita stres itu cuma bangun pagi. Ketemu Pak Prabowo tuh kayaknya happy banget kita, karena Pak Prabowo juga gestur tubuhnya happy. Terus kayak teman-teman, namanya kan gini bos, kita kan penghormatan juga ke beliau kan. Jadi kalau beliau datang kita otomatis berdiri ke Pak Presiden Pak. Iya dong. Presiden. Beliau tuh nggak kurang nyaman gitu. Jadi beliau maunya ya biasa aja. Jadi maksud gua akhirnya kita menemukan sosok presiden yang Pak Prabowo yang asli itu ya genuine, apa adanya, cenderung relax, terbuka dan banyak hal dia malah nanya pendapat. Jadi tidak satu arah. Jadi gimana? Menurut kadang-kadang pakai bahasa, mohon maaf ya bahasa santai kan. Jadi gimana menurut lo? Nah, jadi pola komunikasi yang dibangun itu betul-betul cair sekali. Dan gue melihat akan banyak surprise kejutan yang akan terjadi nanti di masa pemerintahan beliau ke depan, 5 tahun ke depan. Ini kaitannya dengan persepsi orang selama ini terhadap Pak Prabowo atau? Iya, satu itu persepsi orang. Yang kedua, belum apa-apa, kemarin kita udah ada penugasan kan. Jadi beliau ini betul-betul pengen ke rakyat tuh. Kayak misalnya program nanti membangun rumah rakyat kan. Kan nanti akan ada program rumah rakyat tuh, perumahan rakyat tuh yang kurang lebih 3 juta unit. Dan program makan siang, makan gizi gratis. Program bergizi. Makan gizi gratis, makan gizi bergizi. Itu arahannya jelas, pemberdayaan koperasi dan UMKM. Jadi beliau mengarahkan kepada kita bahwa nanti kayak pembangunan rumah-rumah itu tolong berdayakan pelaku-pelaku UMKM di daerah-daerah. Jadi affirmative action-nya itu jalan. Lalu terkait nanti koperasi-koperasi. Jadi jangan lagi misalnya makan gizi, program makan gizi gratis, lalu itu dipegang oleh kelompok-kelompok korporat besar. Oke, menarik. Jadi pemberdayaan ke bawah. Artinya memang dari awal kan memang tujuannya beliau mendorong program ini kan sebetulnya supaya ekonomi di bawah ini bergerak. Karena itu kan pasti butuh telur, butuh ayam, butuh susu, sayur-sayuran, beras, bergerak tuh ekonomi di bawah. Dan itu direction-nya jelas ke kita. Clear banget. Jadi dalam konteks rantai pasok harus mengutamakan UMKM. Pelaku ekonomi bawah. Oke. Kan gini Mas. Pelaku ekonomi bawah itu kan tidak hanya UMKM, ada koperasi ada BUMDes, ada petani lokal, ada peternak lokal, itu yang mau diberdayakan ya. Diberdayakan. Empowerment. Bang, ini sebenarnya agak menarik ya. Ini kejutan sebenarnya buat kami yang di media gitu loh. Yang selama ini enaknya apa ya? Pak Menteri atau Bang Maman ya? Bang Maman. Selama ini kan bolak-balik ke TV kan. Maksudnya ini ngomongin SDM nih, jangan ngomongin SDM, ngomongin UMKM. Aduh. Enggak, problemnya kan ini kan udah happy dengan Pak Prabowo. Itu kan satu hal gitu. Penting. Artinya, tapi kan lebih penting lagi adalah happy dan bonding dengan kementeriannya gitu kan. Karena kan di situ core-nya gitu loh. Nah, pertanyaan sederhananya kan gini, Bang Maman kan selama ini kan interaksinya berkecimpungnya dengan isu energi misalnya gitu loh. Ada nggak problem misalnya atau hambatan-hambatan dihadapi ketika akhirnya penugasannya di sini? Justru akhirnya gue melihat ada korelasi dan hubungannya. Karena begini, ya sejujurnya gue selama 2 periode di DPR kan mengurusi usaha-usaha besar kan, industri-industri besar, pertambangan, migas, renewable energy, industri manufaktur otomotif, itu yang gede-gede tuh. Terus di SDM dan di perindustrian. Nah, sekarang gue diamanahkan menjadi menteri usaha mikro, kecil dan menengah.
harus dipisahkan loh. Ini ada 3 segmentasi tuh, mikro, kecil, dan menengah. Nah, tapi gue coba belum mau masuk ke detail mikro, kecil, dan menengah dulu ya. Gue coba keseluruhan dulu. Jadi sekarang ini ada di tengah cukup banyaknya keberhasilan yang dilakukan di era Pak Jokowi, harus kita akui juga pasti ada beberapa kelemahan itu realistis lah. Nah, ada satu isu besar bahwa ada diskonektivitas antara para pelaku UMKM dengan industri besar. Oke. Ada gap gitu. Ada sesuatu yang memang tidak terkoneksi dalam konteks supply chain. Jadi kalau kita perhatikan ini, sorry nih bos ya, walaupun gue baru, tapi gue udah belajar. Iya. Tapi udah kayak menteri kan? Udah. Jadi menteri kan bicaranya begini. Udah paten bos ya? Iya, sudah. Nah, berdasarkan data informasi dari teman-teman di internal Kementerian UMKM, gue coba baca di beberapa artikel-artikel, kita lihat beberapa negara, India, Cina lah terutama, ini kita bisa jadikan Cina sebagai salah satu rujukan, Korea Selatan, Jepang, itu rata-rata usaha, kan kalau di luar negeri itu namanya micro, small, and medium enterprise. Itu rata-rata mereka menjadi satu kesatuan dengan industri besarnya, supply chains-nya. Bersinergi gitu. Iya. Jadi di Indonesia, di negara kita itu masih belum nih. Itu masih parsial sekali. Jadi belum ada kebijakan yang menyeluruh agar dalam setiap proses bisnis industri besar itu harus melibatkan UMKM. Jadi ini baru kebijakan-kebijakan parsial. Nah, ini yang mau coba kita dorong nih. Kenapa? Dalam rangka begini, bos. Di era 10 tahun terakhir, coba lu perhatiin, pelaku UMKM itu menyebarnya ke kiri dan ke kanan, bos. Ke depan, ke belakang. Artinya besar, melebar. Nah, harapannya ke depan, tugas yang diberikan kepada gua, bagaimana ke depan UMKM ini bisa tumbuhnya ke atas. Jadi yang tadi menyebar ke kiri, ke kanan, depan, belakang, 60-an juta ini, itu mulai tumbuh dia naik ke atas. Nah, ini yang lagi PR besar bagi gua sebagai Menteri UMKM. Inilah PR besarnya. Kalau tadi ditanya ke gua, Mas Maman, apa sih yang menjadi ini lo? Ya ini PR besar yang ditugaskan oleh Prabowo. Dan itu berada di tengah daya beli masyarakat yang sekarang cenderung turun. Ya. Artinya itu pasti juga bukan sesuatu yang mudah, tantangan. Yang satu, yang kedua ya masih santai lah Pak Prabowo. Mungkin sebelum 100 hari kerja. Tapi kalau sudah dihadapkan situasi-situasi misalnya daya beli rendah, terus kemudian target 8% juga kok nggak naik-naik. Kira-kira kan gini, kalau kita punya hubungan baik dengan atasan, cair, yang paling aman adalah, kita bisa kapanpun situasinya lagi baik. Tapi kalau pressure dari luarnya itu ternyata besar, gimana kira-kira situasinya? Apalagi ini kan akan terus-terusan dimunculkan. Gue mau coba luruskan dulu. Walaupun kita baik ya situasi hubungan dengan Pak Prabowo, tapi dalam beberapa hal tertentu pada saat bicara tentang direction kerja, tegas sekali beliau. Clear. Artinya maksud gue, dan itu memang perlu juga kita dapatkan sebagai pressure kan. Pressure buat kita sebagai pembantu beliau. Nah, ini memang menjadi salah satu catatan bagi gue sebagai Menteri UMKM. Justru kalau tadi Mas sampaikan begitu, itulah tadi kenapa UMKM-nya harus tumbuh. Karena begini, dari sektor UMKM, itu kontribusi terhadap PDB itu 64%. 64%, wah besar juga. Jadi 36% itu sektor-sektor lain tuh. Satu. Lalu yang kedua, penyerapan tenaga kerja, kontribusi penyerapan tenaga kerja itu 95% itu dari sektor UMKM loh. Jadi penyerapan tenaga kerja di seluruh Indonesia ini itu 95%-nya dari sektor UMKM. 5%-nya itu dari kayak sektor formal nih kayak kita-kita. Gitu. Nah, memang tadi kenapa tadi dibilang daya beli begini-begini? Nah, ini yang tadi
gue harus bilang dari 95% itu Mas, penyerapan tenaga kerja itu masih di sektor informal. Inilah yang dimana masih rentan. Ini yang harus segera kita perkuat, kita tumbuhkan. Nah, ini yang mungkin kalau ditanya, itu kembali lagi challenging-nya. Makanya kalau tanya ke gua, bagaimana sih salah satu ya, gua nggak bilang satu-satunya. Salah satu lo mau naikin target pertumbuhan ekonomi 8% ini dari sektor UMKM. Yes, setuju. Ya karena UMKM backbone-nya. Iya. Karena dari sisi PDB-nya juga tinggi. Kan ini kan, saya tuh melihatnya begini, 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi lah ya, ada bagusnya tadi sudah digambarkan oleh Pak Menteri bahwa bergeraknya. Tapi kan rasanya kita juga harus melihat bahwa ini jangan-jangan soal koordinasi antar kementerian. Kalau sampai di situ kan bicaranya satu, ketegasan seorang presiden diperlukan. Yang berikutnya keberanian dari masing-masing menteri untuk mengajukan. Karena ini pasti gini, dimanapun kalau sudah koordinasi, orang bilang koordinasi itu gampang. Enggak. Ya, betul. Selalu ada ego sektoral kan. Betul. Ya. Dengan karakter Pak Prabowo, ya paling tidak sudah mengenal. Apa kira-kira? Nah, saya agak khawatir nanti semuanya kan akomodatif, semuanya diakomodasi malah nggak ada keputusan. Ini masuk nih. Dan itu sudah diprediksi dan dibaca dari awal oleh Pak Prabowo. Makanya walaupun tidak bisa menjadi satu-satunya cara ya, cara beliau membuat agenda di Magelang itu dalam rangka ice breaking, dalam rangka untuk membangun kebersamaan. Beliau beberapa kali dan cukup beberapa kali mengulang itu menyampaikan bahwa yang ada di kementerian ini dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari partai, dari partainya pun ada dari Golkar, Demokrat, dari Gerindra, dari PAN, semua ada. Dari kalangan profesional, akademisi, agamawan, praktisi ekonomi, semua dari situ. Nah, karena latar belakang yang berbagai macam ragam ini, beliau mencoba memulai secara simbolik acara di Magelang ini. Jadi beliau buat agar terbangun kebersamaan dan gue harus akui berhasil. Mana sisi berhasil? Contoh, dalam waktu hitungan 4 hari bisa iya, minimal terbangun hubungan yang cair yang awalnya tadi kita baru kenal, kita baru ketemu, wah ini ada jaim-jaiman, nggak ada jaim-jaimnya bos. Kemarin itu, bayangin 4 hari, ya oke lah lumayan bagi kita, 4 hari 3 malam itu kita selama ini ngelihat Bu Sri Mulyani misalnya, nggak ada kemarin jaim-jaiman tuh. Bu Sri Mulyani udah keluar Sri Mulyaninya yang asli gitu loh maksud gua. Terus kita ketemu dengan Pak Tito gitu. Lu kebayang nggak? Ada sebuah kejadian yang menurut gua, bayangin pas kebetulan Pak Tito ulang tahun. Terus tiba-tiba kita siramin rame-rame pakai air tuh. Itu kan menunjukkan bahwa kecairan. Cair sekali acara kemarin itu di Magelang gitu ya. Terus banyak beberapa momentum-momentum, terus kayak momentum kita makan, terus dalam beberapa acara-acara tuh saling ledek-ledekan. Jadi kelihatan prinsip kesetaraan, keterbukaan yang awalnya tadi mungkin masih kayak kaku gitu, akhirnya terbuka. Nah, minimal maksud gue, tapi gue bilang ya, start yang bagus lah. Tapi minimal kita memulainya dengan semangat yang positif, dengan spirit kebersamaan, dan itu ditegaskan betul oleh Pak Prabowo. Namun terlepas dari itu semua, Pak Prabowo juga mempertontonkan kepada kita prinsip ketegasan beliau. Nah ini yang mungkin nanti bisa menjadi solusi. Jadi pada saat misalnya dalam perjalanan hubungan koordinasi antar kementerian, ego sektoral tadi disampaikan oleh lo Mas, ya pasti pada akhirnya akan ada kebijakan yang clear dari beliau. Itu yang gue lihat ya, yang gue tangkap karakteristiknya Pak Prabowo. Ya mudah-mudahan ini semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bang, balik lagi nih ke pertanyaan Mas Yogi tadi yang belum sempat dijawab. Ketika Bang Maman pertama kali ketemu Pak Prabowo misalnya dan meminta untuk jadi Menteri UMKM, apa yang diminta atau apa yang diminta Pak Prabowo atau jadi target Pak Prabowo yang dibebankan atau disampaikan ke Bang Maman? Ya, tadi beliau bilang begini, sampaikan Pak Maman, saya minta Pak Maman untuk bantu saya mengurusi UMKM
dan ini saya pecah. Beliau sampaikan itu. Ini saya pisah antara koperasi dengan UMKM supaya koperasi bisa tumbuh, fokus, dan UMKM juga bisa tumbuh dan fokus. Itu satu. Lalu yang kedua beliau sampaikan, saya ingin tolong gimana caranya sebanyak mungkin ada UMKM kita yang naik kelas. Ya kalau bahasa beliau naik kelas. Kalau bahasa gue tadi kan Grow, tumbuh. Ya, tumbuh. Artinya tidak melebar ke samping kiri kanan, tapi tumbuh. Tetap melebar ke samping kiri kanan, depan belakang, tapi Naik kelas. pelan-pelan Kuantitas kita dan coba kualitas lah. kita naik gitu loh. Nah, itu pesan sederhana beliau ke gua terkait mengenai UMKM. Ya gua sampaikan, ya gua harus apa adanya. Bismillah Pak, ini penghormatan buat saya. Dan kan juga beliau bilang, ya saya ingin Pak Maman kan putra Kalimantan, ya ada melihat faktor kedaerahan. Jadi tolong tunjukkan kerja yang bagus, ya gue sampaikan Bismillah Pak, terima kasih atas kepercayaannya dan kasih saya kesempatan, mau memberikan saya kesempatan dan saya akan jalankan perintah Bapak. Itu ya artinya pembicaraan di awal ya waktu beliau ini ya, dan macam-macam lah diskusi ini terus ya beliau menyampaikan Pak Maman kan ada pengalaman di mengurusi industri besar, nah tolong itu nanti dikonekkan mungkin gitu. dikonek. Bagi gua ini tugas yang menarik dan gua harus akui bos, gua harus akui, gua happy. Ini asli, gue nyaman banget di sini. Karena pertama gini. Gak apa-apa nggak jadi gubernur lah ya. Gubernur udah lewat. Jadi ngomong begini, happy-nya begini. Walaupun gue tahu ada tantangan yang berat. Bisa bayangin gue harus ngurusin 60 juta UMKM yang tersebar dan gue dihadapkan untuk bagaimana caranya mereka tumbuh. Itu berat. Tapi gue nyaman karena gini, gue langsung ini benar-benar deril kehidupan masyarakat. Konkret. Jiwa aktivisnya kembali bergetar. Jadi, Konkret. Tapi Pak Menteri juga tentu paham ya, artinya kita melihat realitas lah. Pak Menteri aktivis, terus kemudian juga pasti juga connect lah dengan berbagai para pemangku kebijakan. Kan situasi sekarang ini kan tantangannya berat, kenapa? Karena satu, kita bicara soal kompetensi UMKM, jadi katanya mau profesionalitas. Caranya dari mana itu pasti sudah dipikirkan oleh 10 tahun sebelumnya. Dan hasilnya masih belum kelihatan. Satu. Yang kedua, situasinya barang-barang impor. Ya, banjir. Oke. Harganya lebih murah. Ya, benar. Ya kan? Nah, terus mulai dari mana? Ya. Mulai dari mana? Sebagai dalam konteks ini kan pasti Pak Prabowo juga ingin lihat nih. Wah, ini yang pernah saya panggil munculnya seperti apa? Mas, begini, gue bukan tipe orang yang suka ngecap ya Mas. Oke. Kalau lu tanya ke gue, hari ini sudah ada jawaban nggak? Gue harus bilang belum. Belum, oke. Bohong dong, bohong banget kalau Baru udah ada jawaban. Tetapi sudah banyak sekali nih di kepala gue nih pikiran. Contoh begini, ini sorry mohon maaf gue harus bilang gini. Gue membayangkan, kan tadi Mas bilang barang-barang impor tuh, banjir, lewat itu tuh habis kita dihajar. Terus digital juga e-commerce juga kan? Segala macam. Gue bilang tuh kemarin ke beberapa teman-teman di UMKM, di Kementerian UMKM, sebagian teman-teman pelaku UMKM. Kita setuju mendorong, membuat gimana caranya teman-teman pelaku UMKM bisa ekspor, go internasional. Karena dari situ kita bisa mengukur, lu punya track record dan lain sebagainya. Kualitas ya. Prinsipnya kita dukung. Tetapi harus ingat loh, Indonesia ini juga marketnya 250 juta. Ini pangsa pasar yang luar biasa besar. Yang kita juga nggak boleh kesampingkan, dan itu nggak bisa kita kesampingkan, bos. Ini fakta. Ada 250 juta rakyat Indonesia yang itu adalah market yang sangat luar biasa besar. Negara-negara luar menjadikan ini sebagai pilihan market dan target operasi mereka. Artinya, teman-teman pelaku UMKM juga sudah harus mulai melihat Indonesia sebagai pilihan utama destinasi market yang harus dilihat mereka. Nah, bahkan gue lagi berpikir begini, one day, tapi ini baru mimpi gue. Tapi hati-hati loh, mimpinya menteri itu beda sama mimpinya rakyat biasa. Iya. Apalagi mimpinya mantan presiden. Gini,
gue mencoba nanti, tapi mungkin nggak sekarang ya. Nggak sekarang. Gue juga perlu kasih gue waktu, mungkin 3 bulan ini gue pelajari dulu benar-benar interaksi, perubahan, transisi struktur segala macam. Tapi gue punya mimpi, insya Allah kalau nanti kita udah pemetaan jelas bos, kita lihat tuh satu-satu pelaku-pelaku UMKM kita di seluruh Indonesia ini, apakah dia sudah bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier masyarakat kita. Contoh misalnya primer kan kayak sembako, sandang, pangan, papan, baju, anduk, sabun, segala macam. Itu semua udah ada bos. Tinggal kita lihat apakah skala produksi volumenya mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Tidak menutup kemungkinan kita bisa dorong stop impor barang-barang dari luar. Ngeri. Ini baru kalau muncul udah headline ini. Enggak, karena gini. Jadi nanti judul kita gitu. Maman. Bukan Menteri UMKM stop impor sekarang juga. Breaking news itu. Enggak, karena gini. Asal besok telepon dipanggil menghadap presiden. Enggak, karena gini. Tidak menutup kemungkinan. Artinya tapi kan kita harus lihat apakah kita bisa memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri. Ya harus tetap harus dilihat bahwa lu jangan sosok jagoan, lu tutup impor, ternyata di dalam kita nggak mampu memenuhi kebutuhan. Makanya itu harus dipetakan dulu. Artinya kalau kita sudah mampu menuju ke sana, lu bisa bayangkan kita mendapatkan 2 keuntungan. Selain sebagai produsen, sekaligus juga kita menghidupkan mensuplai kebutuhan market dalam negeri. Secara tidak langsung tuh kalau kita tutup tuh, kelak itu dari dalam akan dipaksa tuh untuk pakai produk lokal kita, produk Indonesia kita, dan produsen-produsen UMKM akan dipaksa untuk menaikkan produksi. Kalau itu memang pintu masuknya, nomor 1 pertama yang harus dibangun adalah kesadaran persepsi publik terhadap produk lokal. Itu juga kan itu pekerjaan. Yang kedua harus ada instrumen kebijakan soalnya. Nah, sampai di situ yang tadi saya bertanya. Aku tuh bertanya, mungkin nggak ya? Kenapa? Ini akomodasi dari mulai awal sampai berjalan dong harusnya. Ini kemungkinan disebut oleh media sering disebut tumpang tindih, overlap dan sebagainya. Nah, ketika ada instrumen itu dalam konteks impor, Kementerian Perdagangan juga punya kepentingan. Begini. Itu yang kita harus urai secara cair gitu, bahwa dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang berawal dari akomodatif, sudah tahu bagaimana, terus selalu ada kepentingan dalam konteks koordinasi gitu. Tapi juga kita harus tahu depan jawabannya bahwa untuk ini memang perlu 2. 1, membangun kesadaran publik bahwa menggunakan produk lokal. Berikutnya adalah instrumen kebijakan yang memang yang melibatkan lain. Memang gue setuju Mas. Yang lo bilang itu 100% gue setuju lah. Artinya tidak mudah menuju ke sana. Namun kalau kita nggak berani mencoba memulai, setuju. Gimana bos? Karena kalau lihat ini, sorry dari perspektif gue sebagai Menteri UMKM, kita sekarang punya semua kok. Baju bisa produksi sendiri, celana bisa produksi sendiri, sepatu kita bisa produksi sendiri. Tetapi kembali lagi, dari sisi di perdagangan kan, dia juga punya neraca perdagangan kan. Yang tadi kan juga harus dijaga titik equilibrium, keseimbangan kebutuhan pasokan dalam negeri dan dari luar. Jadi itu yang tadi gue bilang. Tetapi kalau dari diskusi kita kemarin di Magelang, semuanya memang arahnya ke sana. Jadi arah visi besar Pak Prabowo itu waktu di Magelang itu tidak hanya, karena kan yang terekspos yang terbuka ya, baris berbaris, Janan. Tapi pembekalan kita kan ada pembekalan arahan dari Pak Presiden, dari Pak Wakil Presiden, lalu dari materi-materi. Pak Wakil Presiden kasih arahan? Ada ngasih pandangan segala macam. Lalu artinya banyak Mas, yang juga kan itu tidak terbuka di umum. Termasuknya ada kaitannya dengan pemberdayaan UMKM nggak, atau mungkin kapitalisasi? Ada. Jadi itu dibedah kok secara optimal kok semuanya. Jadi 2 kali ya pembekalan substantif di Hambalang, terus kemudian dicampur dengan retret di sana.
udah bangun pagi terus banyak materi. Iya. Ada menteri yang tidur nggak itu? Harusnya ada kan tuh wajar kan. Ya, nyolong-nyolong dikit lah. Ya, ya itu kan nggak apa-apa, normal kan. Nyolong-nyolong lah, bangun Bos. pagi, Tiba-tiba ketiduran harus 1 menit gitu, kan. Habis makan boleh. Nah, ada yang bilang begini. Ini kan ya, bagaimanapun kan kita melihat ya, artinya ketika yang terekspos salah satu yang diminati dan ramai viral adalah baris berbaris. Iya. Nah, hukum baris berbaris itu kan bicara soal kedisiplinan, terus keserasian, padu, kekompakan. Gitu. Itu yang kemudian kita bilang, ini gimana nanti ya? Karena kita kan tahu, artinya bukan hanya media itu kan mencatat kan, semua problem dari kabinet ke kabinet adalah soal koordinasi. Iya, ekosektoral. Ekosektoral gitu. Nah, makanya kenapa tadi kita menggali itu terus bahwa akan mencoba harus, karena pilihannya ketimbang diem-diem aja kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita melakukan ada dua pilihannya, gagal atau berhasil gitu kan. Nah, makanya Pak Prabowo ini kalau dalam kepada menteri yang mengambil inisiatif, backupnya dia akan pasang badan. Itu kan menarik ketika dia bilang kita bekerja untuk rakyat, kita di sini karena rakyat gitu. Nah, artinya apa? Menangkap nggak atau tercermin kalau ada apa-apa? Misalnya menteri berhadapan dengan tembok besar, saya pasang badan. Itu mungkin nggak persis begini ya, tapi tercermin nggak sih? Ada ditangkap satu. Nggak? Apa? Nah, menarik. Beliau sampaikan begini. Kalau anak buah kehujanan, pemimpinnya juga harus kehujanan. Kalau anak buah turun ke medan perang yang berbahaya, pemimpinnya harus lebih berada di medan yang paling berbahaya. Intinya beliau ingin menyampaikan bahwa ya, lu sebagai pemimpin di kementerian, beliau sebagai presiden, beliau tidak akan pernah melepas tanggung jawab beliau sebagai presiden. Jadi artinya kita punya trust, kepercayaan itu. Itu yang gue rasakan ya. Ya yang penting selama yang lu lakukan, kerja-kerja yang lu lakukan betul-betul kerja yang benar, kerja yang objektif, dan kerja yang memang tepat sasaran untuk membangun, untuk mengangkat ekonomi kita, khususnya kayak gue di UMKM. Jadi gue punya trust itu sih. Nah itu penting sih. Artinya itu modal motivasi lah buat menteri. Karena ini kita harus objektif lah bahwa kabinet merah putih ini kan titik awalnya dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Kita harus akuin. Bahkan Pak Prabowo aja mengatakan ada potensi perang dunia ketiga, ada krisis pangan. Artinya Pak Prabowo satu hal menyampaikan ini gue jawab situasi. Nih, sebelum jauh yang masalah isu dari global ya, geopolitik global ya, luar kan beliau sampaikan. Itu Mas, kenapa salah satu beliau juga berkepentingan tadi ya, selain tanpa mengesampingkan aspek objektif kebutuhan kementerian, tapi beliau juga melihat perlu mengakomodasi beberapa kelompok. Karena beliau ingin solid. Kan gini, politik di Indonesia kan politik tetap kita mau ngomong apapun, Bos. Politik di Indonesia itu politik akomodatif. Ya. Artinya mengakomodasi itu juga bagian dari hal yang penting untuk membangun stabilitas politik. Jadi pada saat politik itu sudah stabil, kita sudah mulai bisa masuk kepada bagaimana mengamankan ekonomi kita. Tapi kalau politiknya nggak stabil, gitu mau bicara ekonomi juga pusing kan, gitu. Jadi beliau sadar itu. Jadi maksudnya gue itu beliau melihat sampai ke sana. Dan tentu disadari juga ketika dimunculkan ekspektasi publik. Ya, ini nggak bicara soal oposisi atau bukan, tapi ekspektasi publik pasti kan akan bicara bahwa ada kesuksesan, ada perubahan yang signifikan. Ya, gue sadar, Bos. Gue sangat menyadari itu tantangan dan resiko bagi diri gue. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah gue punya otak, gue punya niat baik, gue punya tim, super tim yang ada di Kementerian UMKM. Tentunya ada plus minus. Ya nanti kalau memang ada kurang-kurang gue bisa ambil dari luar. Dan ya gue akan do the best semaksimal mungkin dengan segala kemampuan gue, jaringan yang gue miliki. Pada akhirnya menilai publik. Tentunya gue mau bilang bahwa sekarang belum saatnya menilai gue berhasil ataupun tidak berhasil. Kasih dulu kesempatan. Ya kalau memang ternyata akhirnya nanti publik berkata lain dan Pak Prabowo memiliki pandangannya, kita sebagai prajurit, sebagai pembantu beliau harus siap dengan segala konsekuensi. Kenapa tadi itu saya menyampaikan? Karena ini kaitannya dengan satu, memanage ekspektasi publik itu penting hari ini. Itulah kenapa kemudian
belum udah muncul surat dari Seskap, jangan bikin polemik. Itu kan pasti ada kebutuhan itu. Emang ada ya surat? Ada. Oh, ada. Oh, Ketika beredar surat dari Gara-gara salah kop satu surat kop Kemendes surat. itu loh. Nah, oke. Sorry, gue belum baca. kemudian keluarlah beredar dari Menteri Sekretaris Kabinet kepada para menteri untuk artinya kita melihat penting nih bagi Pak Prabowo. Ya. Bahasa merangkul, bahasa menghindari supaya tidak ada kontroversi, itu supaya semuanya sama-sama. Smooth. Ya. Makin tercermin lagi ketika tadi cerita di Magelang banyak hal-hal yang sifatnya konsolidatif, yang sifatnya menyamakan persepsi yang tadinya nggak kenal digabung dan sebagainya. Nah, kenapa itu dimunculkan? Kalau ini kita kelola bersama, tahu secara objektif situasi, obstacle-nya apa saja. Ya. Nah, dalam konteks merangkul, kalau pelibatan masyarakat juga sama, apa didengar dan sebagainya. Ini kan akan tercermin di kebijakan-kebijakan kementerian. Tidak hanya di UMKM sih kira-kira gitu. Karena sederhana kan sekarang. Gampang saja. Kehadiran Kabinet Merah Putih, begitu Pak Prabowo muncul, itu kontras dengan sebelumnya. Orang semuanya nonton, orang semuanya membicarakan. Betul. Nah itu kan makanya saya bilang Ada harapan di sana. ada harapan. Nah, itu emang gue rasain. oh iya kan, terasa kan, euforianya, dukungannya. Iya. Ini di yang sudah-sudah, ini ada limitasi nih waktunya. Betul. Sampai kapan? Nah, selama bisa memaintain situasi yang positif, itu yang kemudian tadi saya bilang, kalau mungkin ada hal-hal yang sifatnya grand design, gambaran besar, tapi ada juga hal-hal yang memang langsung dirasakan. Betul. Itu mungkin bisa, Ya, kalau- bisa. Kalau istilah Mas mungkin bulan madunya ada saatnya berakhir lah. Itu satu. Yang kedua ada juga publik yang berharap. Karena kita nggak bisa menjelaskan yang seperti di meja ini ke masyarakat sabar baru natas pun. Betul. Publik akan apalagi ada sosmed. Sosmed ini kan tempat orang berkumpul. Ya. Orang yang punya kepentingan, nggak punya kepentingan, iseng nyambung. Ya. Nah ini penting juga sih menurutku. Itu tadi. Gue mulai dengan satu cara yang sederhana sih. Gue sampaikan ke teman-teman di Kementerian UMKM dan Mas Teten kemarin. Mas Teten, kehadiran saya menjadi Menteri UMKM ini ingin memastikan bahwa yang sudah Mas Teten kerjakan akan saya jalankan. Dan tentunya akan saya modifikasi dan akan saya evaluasi yang kurang-kurang kita lebihkan. Nah, kalau mulainya dari situ, Mas, gue nggak perlu mulai kerja dari awal lagi. Oke. Jadi ngapain? Jadi gini, kita setuju bahwa ada pasti kelemahan-kelemahannya. Tetapi kan contoh ya bos ya. Gue ini kan sekarang udah 2 hari ini gue panggil deputi ini, gue panggil gitu. Ternyata luar biasa juga, udah kayak sekarang digitalisasi UMKM ini sudah mulai. Sudah jalan. Artinya minimal teman-teman UMKM sudah punya database UMKM di Indonesia kurang lebih dia punya 13 juta. Artinya kita bisa petakan itu di daerah ini kita punya UMKM ini Ya, semua potensinya. potensi udah ada. Nah terus ngapain lagi gue mulai dari awal? Ya betul. Ya dong, udah ada, tinggal gue lanjutin. Terus yang kedua, beliau sampaikan tadi benar nyambung ternyata, memang masih ada diskonektivitas antara UMKM dengan ini. Nah tugas Pak Maman, tolong gimana caranya koneksi ini. Karena background Pak Maman juga dari pemain-pemain industri besar. Jadi coba diiniin. Artinya itu. Lalu yang ketiga, sekarang nih ada yang namanya, nggak masalah satu isu yang paling pusing. Itu pada saat kita mengamankan akses pembiayaan. Ini kan salah satu isu yang paling besar. Lu bisa bayangkan, gue nggak bicara yang menengah ya. Gue bicara yang mikro dan yang kecil. Pada saat mereka ingin mendapatkan akses pembiayaan, mereka harus dihadapkan dengan jaminan, kolateral, beliau aset segala macam. Gimana coba? UMKM aset apa yang dipunya sama dia? Punya aset, sementara butuh permodalan. Nah, di eranya Mas Teten kemarin, itu sudah ada ide besar, namanya inovatif credit scoring. Pada saat misalnya gua pengen ngasih pinjaman modal atau pembiayaan ke lu, tidak hanya sekedar dilihat dari lu punya aset atau tidak, tapi dilihat dari aspek pendekatan behavior. Jadi misalnya behavior orang itu kan sebetulnya gini bos, gue mau nanya deh, kita pinjaman nih,
kita pinjam duit 100 juta di bank. Yang membayar uang itu aset atau manusianya? Manusianya. Manusia kan? Betul nggak? Iya. Yang bayar aset itu bukan Asetnya. yang bayar pinjaman itu bukan rumahnya, bukan aset jaminan, Manusianya. tapi manusianya. Oh, Artinya jadi perilaku, kinerja. perilaku, Ya. karakteristik, track record Ya, ya. dari si pelaku UMKM dengan segala aktivitas dia selama ini, proses cara dia menjalankan usaha itu jauh lebih bernilai. Oh, kalau sampai di sini berarti isu adalah pendampingan. Nah, gitu loh. Nah, ini lagi udah mulai digagas nih, ide ini udah mulai didorong oleh Kementerian UMKM. Nah, terus ngapain lagi bos? Gue mundur lagi ke belakang. Ya, mendingan ini yang gue dorong gitu, sambil kita matangkan sistemnya supaya lebih baik. Itu aja bos. Pak Menteri kan, ya itu kita udah ketemu lah. Oh, akan dimulai dari sini. Beberapa poinnya kita sepakat. Tapi ada satu hal yang memang sering dihadapi oleh kementerian adalah soal anggaran. Ya. Kita tahu ruang fiskal juga tidak seleluasa dengan situasi sekarang. Belum lagi ada IKN yang saya dengar di pembekalan terakhir kan Pak Prabowo mengatakan 2029. Kalau nggak salah, saya cuma sering dengar. Artinya IKN tetap akan dijalankan dengan memperhatikan kemampuan daya dukung APBN. Gimana Pak Menteri? Ya mungkin kalau saya tahu besarannya, apakah dengan besaran ini itu relate atau mungkin sinkron dengan apa yang akan dikerjakan oleh Pak Menteri? Atau memang harus ada sementara untuk melakukan anggaran ini kan kita tahu prosesnya nggak gampang. Ya. Pertama kalau terkait IKN itu bukan domain gue bos. Iya. Jadi cuma denger-denger aja. Gue pada posisi jangan. silakan yang memang berkompetensi untuk menjawab karena tupoksi gue hari ini gue anggaran Menteri UMKM. Kemarin pada saat di Magelang banyak juga hal-hal yang ditekankan oleh beliau terkait efisiensi. Ada beberapa pos-pos yang menurut beliau dan juga pandangan dari Bu Sri Mulyani kalau ini bisa diefisienkan itu sebetulnya banyak menghemat cukup banyak anggaran. Itu satu. Lalu nanti akan didorong konsolidasi program-program kerja di setiap kementerian. Kalau kementerian ini sudah bikin program ini ngapain lagi yang lain Bikin membuat. serupa. Sebagai contoh kayak kita di sektor UMKM itu ada 27 kementerian lingkungan tuh yang buat program UMKM juga. Nah, artinya ini kan bagus sekali kalau dikonsolidasikan dan dikoordinasikan semuanya. Jadi kalau memang sudah ada yang sama, ngapain lagi dijalankan gitu loh. Jadi ini adalah bagian dari efisiensi kos biaya kita di Kementerian UMKM itu juga, Mas, yang membuat gua agak tenang. Anggaran kita itu nggak besar. Jadi artinya hanya cukup untuk memenuhi operasional pegawai, kebutuhan ini, lalu beberapa pembangunan ini. Kita nggak mungkin ya, kalau waktu masih satu antara koperasi dengan UMKM, itu kurang lebih sekitar 900 miliar. Berarti kalau dipisah ya mungkin plus minus 500 miliar lah, plus minus. Nah artinya gue tidak terlalu terbebani dengan urusan anggaran. Karena yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM itu adalah kreativitas dan inovasi. Hubungan dengan lembaga-lembaga penjamin modal. Jadi pihak ketiga memfasilitasi, menjadi kolaborator. Jadi kita punya bank BUMN, kita punya kan selama ini yang KUR itu kan jalan terus tuh. BRI, Bank Mandiri, bank swasta, BNI, terus fintech. Terus kita punya LPDB UMKM. Terus kita punya beberapa instrumen pembiayaan dari luar negeri. Jadi kita lebih mengoptimalkan jejaring-jejaring seperti itu. Dibandingin hanya sekedar mengandalkan anggaran. Anggaran kementerian sendiri. Makin kesini makin kayak menteri. Kamu kok belum jadi menteri, Bos? Iya, kayak menteri gitu loh. Karena kan kita kan tahunya, makanya mau tanya waktu sidang perdana, ini nggak interupsi gitu. Kali biasa di DPR begitu. Gue nanya itu nggak mungkin kan? Boro-boro interupsi. Gitu. Kenapa tadi gue nanya anggaran? Kenapa nih anggaran? Karena berita terbaru, acara retret kemarin itu semuanya ditanggung oleh Pak Prabowo pribadi.
Deg-degan nggak sih menterinya begitu kalau nanti ternyata kalau kurang anggaran tanggung sendiri gitu. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan.